mengucap syukur Tuhan, kami bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau yang telah mati dan bangkit itu setiap kami. Kau satu-satunya Tuhan hidup kami, Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau sudah disenangkan oleh pujian kami. Engkau bertahta di tengah-tengah kami, dan kami percaya Bapa, setiap kami dalam setiap ibadah kami mengandung janji daripada Engkau. Hidup kami tidak akan sama lagi sebab kami punya Tuhan Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, dan kami percaya kami pulang tidak dengan keadaan yang sama. Kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini hanya alat, hamba-Mu hanya hamba yang tidak berguna, tapi hamba-Mu Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, biar Engkau yang semakin besar, hamba-Mu semakin kecil Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, staf Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, setiap kita akan belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ya, Bapak Gembala memberikan tema penyertaan Tuhan. Nanti akan ada dalam kuasa kebangkitan Kristus, akan ada tema dalam penyertaan Tuhan juga. Ya, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 21. Ya. 1 Korintus 15 ayat 12. Saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca, saya baca ayat 12, nanti Bapak Ibu baca di ayat yang ganjil sampai di ayat yang 21, kita baca bersama-sama. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu baca. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 12, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama-sama 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tahu Bapak Ibu, setelah kebangkitan Kristus, para murid ya banyak memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Bahkan 40 hari sebelum Tuhan naik surga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan Dia menyatakan, ini aku, Tuhan telah bangkit. Di balik kebangkitan Kristus ada kuasa yang diberikan bagi setiap kita. Jadi kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, kuasa apa yang Tuhan beri dan mengapa Tuhan Yesus harus dibangkitkan. Tolong dibantu multimedia, kayaknya pointernya nggak nyampe. Ya. Hal yang paling ditakutkan manusia itu apa Bapak Ibu? Kematian. Maut. Ya. Kematian. Ya kan? Ya. Mau siapapun dia, ya, mau kaya, mau miskin. Kita pernah bertanya Bapak Ibu ke satu orang, ya. Orang ini kalau saya bilang orang kaya Bapak Ibu. Dia bolak-balik ke luar negeri, jalan-jalan bersama dengan keluarganya. Ya, dia punya segalanya. Saya tanya, ketemu panggil Koting ya, Koting paling takut apa? Jawabnya,
mati. Paling takut mati. Kenapa? Uangnya banyak. Mau kaya mau miskin, saya percaya hal yang paling ditakutkan sebenarnya adalah kematian. Tetapi saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, tadi kita baca dalam 1 Korintus, ketika Tuhan Yesus dikatakan, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sebenarnya hari ini kita sia-sia ibadah hari ini. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia ujian penyembahan yang diberikan. Kenapa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Dia adalah Tuhan? Satu, karena Yesus sudah dibangkitkan. Ada banyak hari ini nabi, para pengajar agama, ya kan, punya pengikut, bahkan pengikutnya bisa lebih daripada Tuhan Yesus. Tapi cuma satu yang mati dan bangkit, cuma Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kalau kita orang Kristen, meskipun maut ada di depan kita, percaya Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Surga ada bersama-sama dengan kita. Nah, tetapi di sini kita akan belajar sekali lagi Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus dibangkitkan? Ya, bisa dibantu slide-nya? Ya. Kenapa Tuhan Yesus harus dibangkitkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Nah, kita baca sekali lagi dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang 21. Ada yang bisa bacakan, bantu bacakan Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lanjut 20 sampai 21. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayatnya ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati, apa yang dilakukan para murid Bapak Ibu? Yang dilakukan para murid adalah berkumpul dalam satu rumah, kemudian dia apa? Mengunci pintu. Para murid ketakutan Bapak Ibu. Ya. Petrus dia meninggalkan pekerjaannya. Dia adalah seorang nelayan, 3,5 tahun dia mengikut Tuhan. Pada saat itu Petrus dia kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Yang dia berpikir Tuhan Yesus guru yang agung, suatu saat dia akan menjadi raja orang Ibrani. Tetapi Petrus pada situ kaget, Tuhan, guru yang dia ikuti mati di kayu salib. Semua para murid, mereka kehilangan yang namanya pengharapan. Matius, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih adalah orang, kalau dalam perjanjian dalam kisah para murid, pemungut cukai itu orang yang punya cukup uang. Karena kenapa? Dia menarik pajak dari masyarakat untuk diserahkan kepada bangsa Roma. Tetapi dia meninggalkan pekerjaan dan berpikir, wah, ini saya ikut guru saya ini. Suatu saat guru saya ini akan menjadi raja. Dan mereka kaget, Yesus yang dia ikuti 3,5 tahun mati di atas kayu salib. Mereka semua ketakutan. Mereka dalam sebuah satu rumah dan mengunci pintu. Karena kenapa? Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan diri, apa kata Tuhan? Damai sejahtera bagimu. Di sini Tuhan mau memberikan apa? Kenapa Tuhan Yesus harus dibangkitkan Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus memberi pengharapan yang pasti. Ya. Pengharapan yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus saja Bapak Ibu. Manusia, ya, setiap kita adalah makhluk yang paling membutuhkan pengharapan Bapak Ibu. Ya. Manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan pengharapan. Karena kenapa? Terkadang manusia bisa menaruh pengharapannya terhadap uang. Betul gak betul Bapak Ibu? Berpikir, beta saldo ini masih ada segini, jadi kayaknya beta hidup masih cukup. Ya kan? Manusia terkadang berpikir dengan kekayaannya,
Ya, dengan uangnya yang ada, kita bisa masih hidup sampai sekarang. Tapi saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu ada saldo 0, ya, tapi kalau Tuhan yang pegang, jangan pernah takut. Ya, karena kalau dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi, musim apapun, kemiskinan sekalipun, tapi kalau Tuhan yang pegang, Tuhan pelihara. Ada penyertaan Tuhan di dalam. Bapak Ibu bisa melihat ketika Yosua dan Kaleb mereka dikirim dalam 10 orang pengintai, ya kan? Semua pengintai itu mereka ketakutan Bapak Ibu untuk melihat masuk di tanah perjanjian. Mereka melihat mereka adalah bangsa yang besar, kami tidak akan bisa masuk. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka memiliki iman yang berbeda daripada 10 pengintai yang lain. Dan dia berkata, kalau dulu Tuhan tolong, pasti Tuhan juga akan tolong. Ya kan? Kita harus bisa melihat dengan kacamata yang berbeda Bapak Ibu. Kita harus memiliki pengharapan sepenuhnya di dalam Tuhan. Terkadang juga ada manusia yang memiliki pengharapannya dalam apa? Terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kita seringkali jumpai orang bicara seperti ini. Oh tenang, kita kenalan ini Kapolres jadi. Ya kan? Saya punya kenalan ini Bapak Bupati, saya punya kenalan ini ada Kapolda, saya punya kenalan ini ada TNI Polri. Jadi semua tenang, aman saja. Tetapi apa kata firman Tuhan Bapak Ibu terhadap orang-orang yang menaruh pengharapannya pada manusia? Mari kita buka sekali lagi di ayat berikutnya. Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, ada yang bisa bacakan? Demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Lanjut ya Bapak. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tadi dikatakan Bapak Ibu, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau hari ini Bapak Ibu yang masih mengandalkan kekuatan sendiri, yang masih menaruh pengharapan terhadap orang-orang di sekeliling, yang masih berharap beta punya saldo, beta punya uang masih segini, saya bilang, mari kita taruh harapan pada Yesus. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Pengharapan yang pasti hanya dalam Kristus Yesus Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Ya, manusia Bapak Ibu adalah makhluk yang paling sering kehilangan pengharapan. Pernah Bapak Ibu jumpai ada hewan yang dia sudah capek, lalu dia pusing dalam ngurus hidup, lalu dia beta gantung diri saja. Pernah Bapak Ibu jumpai hewan seperti itu? Manusia terkadang kalah daripada hewan Bapak Ibu. Kita jumpai seringkali manusia gantung diri. Manusia yang gantung diri adalah manusia yang kehilangan pengharapan. Bahkan beta pernah lihat Bapak Ibu di Facebook Kepulauan Tanimbar itu, pendeta ini Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu lihat pendeta pakai baju hitam, pakai ada putihnya juga sih, dia gantung diri. Manusia itu Bapak Ibu, manusia kehilangan pengharapan. Jadi di tempat ini Bapak Ibu, kita taruh pengharapan kita hanya dalam Kristus Yesus saja. Ya, pernah Bapak Ibu jumpai ya ada bebek capek lalu dia gantung diri? Ya kan? Kalau ada bebek lagi digantung Bapak Ibu, berarti itu Mama Gembala mau siapkan bebek panggang para ketong makan sementara. Pernah Bapak Ibu jumpai ada babi dia capek lalu dia gantung diri? Gak ada Bapak Ibu. Kalau ada babi dia gantung diri, berarti Bapak Gembala lagi bikin babi panggang para ketong makan, babi guling. Tetapi manusia seringkali apa? Gantung diri, bunuh diri, kehilangan yang namanya pengharapan. Setiap kita tahu setiap kita hari-hari ini dalam keadaan somlaki, sedang dalam keadaan apa? Miskin ekstrim. Betul nggak betul? Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, setiap kita harus taruh pengharapan
di dalam Tuhan. Ya, jangan pernah takut Bapak Ibu. Mari punya iman seperti Yosua dan Kaleb, melihat dengan cara yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Di dalam pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, dan di situ kita akan melihat penyertaan Tuhan bekerja sempurna. Ketika Yusuf berada di dalam apa? Di kerajaan Mesir, di Firaun, akan ada terjadinya apa Bapak Ibu? 7 tahun kekeringan. Tetapi oleh karena ada Yusuf, di situ Mesir diberkati oleh Tuhan. Tuhan melihat berbeda. Ada perbedaan yang Tuhan berikan karena kenapa? Ada tangan Tuhan yang menyertai. Kenapa beta bilang begini juga Bapak Ibu? Karena beta sendiri juga ada di Somlaki. Ketika Somlaki keadaan kering, dan saya banyak berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkati sebab Dia Allah yang hidup. Punya iman Bapak Ibu. Ya. Jangan kalah. Dunia bisa resesi, dunia bisa hancur, tapi sekali lagi kalau kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bahkan dikatakan sebab Dia hidup ada hari esok. Jangan kalahkan keadaan hari ini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada pengharapan yang pasti. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah Tuhan Yesus melepaskan kita dari apa? Kutuk Taurat. Ya. Sebab kalau nggak ada Tuhan Yesus Bapak Ibu, setiap kita sebenarnya ini adalah harus ikut yang namanya Taurat. Jadi Tuhan Yesus melepaskan semua apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk melakukan hukum Taurat. Mari kita buka sama-sama. Ya. Slide berikutnya. Ya, bisa dibantu bacakan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Syukur kepada Yesus yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel Bapak Ibu semestinya setiap tahun harus membawa korban bakaran. Ya, ada yang namanya bait kudus, ya bait Allah, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Setiap tahun itu semestinya imam besar harus masuk di dalam ruang maha kudus untuk membawa korban bakaran. Kalau kita bilang hari ini mestinya Bapak Gembala harus masuk di ruang maha kudus itu. Kemudian perlu 7 orang pria-pria berbadan besar. Mungkin kalau di sini saya, Bapak Menis, Begurino, Bapak Anggi, Bro Panca, setiap kita mungkin kita tarik itu tirai ya Bapak Ibu. Karena tirai itu besar sekali dan sangat berat sekali. Diperlukan 7 orang Ibrani, ya laki-laki Ibrani untuk bisa membuka tirai itu. Dan waktu imam besar itu masuk, kalau imam itu ada dosa, ada salah, jadi kakinya diikat Bapak Ibu, ya, itu mati. Orang untuk bisa masuk di ruang maha kudus tidak boleh sembarang-sembarang, ya. Dan bangsa Israel, hal yang paling ditakuti adalah ruang maha kudus itu. Tetapi oleh kematian Yesus, Yesus telah mati di kayu salib, ya. Tidak perlu lagi seperti dahulu orang bangsa Israel harus membawa yang namanya lembu, membawa burung terkukur, membawa domba untuk disembelih. Karena kenapa? Yesus sudah mati di atas kayu salib, membebaskan setiap kita. Darah yang tercurah, darah, setiap darah dari lembu-lembu, sapi-sapi, semua digantikan darah yang tak bercacat celah. Firman Allah yang hidup telah menggantikan setiap kita. Ya. Setiap kita di tempat ini, bahkan Paulus sekalipun Bapak Ibu menyadari, dia tidak bisa mengikuti yang namanya hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu terlalu berat. Hukum Taurat itu terlalu sangat-sangat berat. Tidak ada di dunia ini yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus firman Allah yang hidup, Tuhan Yesus itu sendiri turun ke dunia.
untuk membebaskan setiap kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kalau kita hari ini dosa kita, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, Tuhan sudah lepaskan. Jadi saya mau bilang hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, setiap kita sudah dilepaskan dari dosa. Jangan kita tinggal di dalam dosa itu. Miliki hati yang mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi seperti bangsa Israel yang setiap tahun harus keluar uang, potong lembu, potong sapi. Setiap tahun harus datang kepada bait Allah. Kita harus mengucap syukur kita punya Tuhan Allah yang hidup. Yesus melepaskan kita semua dari kutuk Taurat. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu yang mau saya bagikan adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Karena Tuhan Yesus membawa yang namanya perubahan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, banyak sekali perubahan yang terjadi Bapak Ibu, ya. Dari generasi ke generasi, pengajaran-pengajaran semuanya diubah. Dari dulu yang Taurat yang begitu berat, diubahkan dengan apa? Prinsip yang namanya kasih. Ya. Kita baca Bapak Ibu, salah satu perubahan yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Di next slide, ya. Bisa minta tolong dibacakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lanjut ayat ke-6. Jawab, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Salah satu perubahan yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit adalah dari pendosa Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terjadi perubahan, salah satunya adalah tadi Saulus, Bapak. Kalau kita lihat Saulus ini sebenarnya siapa, Bapak? Seorang yang sangat mengikuti yang namanya Taurat. Seorang yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau dalam zamannya Musa, Saulus ini juga orang hebat. Tetapi dia kenapa? Dia memberontak dan dia mengatakan Yesus ini pengajaran palsu. Dia membunuh semua orang Kristen. Ya, kalau kita tahu sebenarnya pengikut Kristus pada zaman dahulu, mereka dimasukkan di sebuah tempat pertunjukan bangsa Roma untuk melihat apa? Orang Kristen untuk bertengkar, Bapak Ibu. Bertengkarnya bukan melawan pasukan Roma, bertengkarnya bukan melawan orang Yahudi, tapi bertengkar melawan apa? Melawan singa, melawan beruang. Dan ditonton jutaan orang, mereka bersorak-sorai, orang Kristen mati di depan. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Saulus. Mereka menyiksa orang-orang Kristen. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat orang seperti itu, kita pasti jengkel, kita pasti marah, wih, orang ini susah ketong. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dari seorang pendosa, Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Saulus dia berubah menjadi Paulus. 1 Korintus yang kita baca tadi, sia-sialah kalau kita hari ini beribadah, sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Dituliskan oleh Saulus tadi yang menganiaya orang Kristen. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya juga ada di depan Bapak Ibu. Saya bukan orang yang sempurna. Saya juga bukan dulu orang yang baik. Saya dulu bahkan orang yang suka menggunakan narkoba. Tapi ketika saya kenal Yesus, ada perubahan yang terjadi. Saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, jika ada di tempat ini ya, yang merasa hidupmu, yang merasa engkau jauh dari Tuhan, yang merasa engkau hari ini
Seperti Saulus engkau seorang pendosa, saya mau bilang hari ini Yesus juga bisa pakai engkau. Amin. Yang mengubahkan setiap orang adalah kasih Tuhan, Bapak Ibu. Para murid pada saat Tuhan Yesus bangkit, mereka ketakutan. Berubah para murid menjadi apa? Para rasul. Disertai dengan kuasa, tanda heran dan mujizat ketika Roh Kudus turun. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau bilang, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kalau hari ini ada di tempat ini, yang engkau merasa pernikahanmu sudah mati, saya mau bilang, dalam nama Tuhan Yesus juga bisa bangkitkan. Kalau hari ini engkau ada yang merasa penyakitmu susah disembuhkan, saya mau bilang, kebangkitan Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan penyakitmu. Ya. Ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Ada perubahan yang terjadi dari pendosa Saulus ketika dia berjumpa dengan kasih Kristus. Dia melihat kasih Tuhan. Tuhan tidak menghukum dia, Tuhan tidak marah kepada dia, tapi Tuhan mengajak Paulus untuk bersama-sama melayani Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu, perbedaan antara Petrus dengan Yudas sama. Petrus ngapain Bapak Ibu? Menyangkal Tuhan, ya kan? Sama dosa di hadapan Tuhan. Yudas kenapa? Yudas menjual Tuhan. Tetapi masalahnya Yudas dia memilih untuk gantung diri. Beta yakin kalau Yudas dia juga bertobat, dia juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi di tempat ini Bapak Ibu, ya, dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Ibu untuk bertobat. Amin. Datang kepada Tuhan, berubah, dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu. Hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, untuk setiap kita datang kepada Tuhan, untuk kita berdoa hari ini, kita minta belas kasihan Tuhan. Dan saya juga hari ini rindu untuk berdoa. Kalau ada Bapak Ibu yang sakit, kita datang percaya Tuhan sembuhkan. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja sempurna. Amin Bapak Ibu. Di next slide, 3 poin yang saya mau bagikan adalah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, pengharapan yang pasti. Kedua, Tuhan Yesus membebaskan kita untuk Taurat. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus perubahan. Dan hari ini saya mau bilang Bapak Ibu, belenggu oleh dosa, Bapak Ibu yang mungkin terikat, ya, dengan rokok, Bapak Ibu yang mungkin terikat dengan minuman keras, Bapak Ibu engkau yang terikat dengan hal-hal yang berbau najis di hadapan Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan, serahkan kepada Yesus, lihat kuasa Tuhan bekerja. Berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Saya undang pemusik, worship leader, untuk kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Mari kita semakin berdiri.